channel. Sebelum kalian tonton videonya, pastiin kalian semua udah subscribe channel Labra Mutia dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian dapat video-video terupdate dari aku. Jadi kali ini aku akan bahas permainan tradisional Jepang yang bernama Hitori Kakurenbo. Penasaran sama ceritanya? Lanjut aja ke videonya. Meskipun gak pakai alat apapun, petak umpet adalah permainan yang sangat mengasyikkan. Sensasinya itu loh, deg-degan luar biasa. Apalagi ketika jadi yang menjaga, kita pasti dibikin geleng-geleng dengan mereka yang bersembunyi di tempat-tempat yang tak terduga. Permainan ini hampir ada di seluruh dunia, termasuk Jepang. Petak umpet di Jepang gak begitu beda dengan di sini. Namun untuk versi yang bernama Hitori Kakurenbo mungkin hanya ada di sana. Petak umpet Hitori Kakurenbo sendiri pun aslinya sama, bedanya hanya yang bermain saja. Ya, petak umpet satu ini melibatkan setan sebagai salah satu pemainnya. Secara umum bermain Hitori Kakurenbo sama seperti petak umpet biasanya, tapi ada banyak pantangan yang harus dijalani. Salah satunya adalah nggak boleh salah satu pemainnya memutuskan berhenti. Kalau sampai itu terjadi, taruhannya mungkin nyawa. Sudah banyak yang mencoba permainan ini dan seolah benar-benar terjadi. Jadi sangat disarankan untuk tidak mencoba ini karena mungkin saja akan jadi sesuatu yang fatal. Lebih dalam soal si petak umpet setan, berikut hal-hal yang belum kamu tahu soal Hitori Kakurenbo. Petak umpet setan ini memerlukan banyak alat dan bahan untuk bisa dimainkan. Bahan paling penting adalah boneka, kemudian benang berwarna merah, lalu air garam di dalam gelas, dan sebuah pisau. Oh iya, darah juga katanya dibutuhkan dalam permainan ini. Kemudian cara memainkannya adalah menikam si boneka tadi di dadanya, lalu tetesi dengan darah. Setelah itu jahit beberapa bagian yang sobek terkena pisau dengan benang berwarna merah tadi. Setelahnya semuanya siap. Letakkan si boneka ini di dalam bak mandi dan bawa air garamnya. Setelah itu permainan baru akan dimulai. Permainan ini menuntut segalanya sangat gelap, jadi matikan lampu, tutup jendela dan pintu, serta matikan televisi. Menurut yang sudah pernah bermain, menit-menit awal ketika bersembunyi nggak akan ada yang terjadi. Baru kemudian setelah beberapa lama akan muncul keanehan-keanehan. Keanehan ini macam-macam, bisa suara orang tertawa dan menangis, suara langkah kaki dan sebagainya. Usahakan untuk tidak terpancing dengan suara-suara yang ada. Bersembunyilah apapun yang akan terjadi karena ini satu-satunya yang bisa dilakukan. Sekali bermain, permainan ini nggak akan bisa diakhiri begitu saja. Hitori Kakurenbo punya cara sendiri untuk disudahi. Kuncinya ada pada air garam di gelas tadi. Ini yang akan mengakhiri semua teror hantu tersebut dan mengembalikan semua ke keadaan semula. Jika waktunya bersembunyi dirasa sudah cukup, kini saatnya si pemain mencari boneka tersebut. Jangan mencari di bak mandi karena biasanya si boneka tak berada di sana. Carilah sampai dapat, lalu jika berhasil menemukannya, gunakan air garam ini untuk menyembur si boneka sambil ucapkan "aku menang" sebanyak 3 kali. Jika berhasil melakukan itu, maka permainan pun dianggap berakhir. Jangan lupa juga untuk memotong benang merah yang sudah dijahit sebelumnya. Pernah ada kejadian ngeri soal permainan satu ini. Jadi ada 3 anak laki-laki yang bermain Hitori Kakurenbo. Namun di akhir permainannya hanya 2 saja yang berhasil selamat. Yang satu lagi tak pernah diketahui keberadaannya. Dan yang lebih ngeri lagi adalah 2 orang sisanya ini selalu mendapatkan gangguan. Akhirnya kedua anak ini pun memutuskan untuk kuil dan meminta tolong kepada seorang pendeta. Si pendeta ini kemudian dengan segala ilmunya berhasil menghadirkan hantu petak umpetnya. Sambil marah-marah, hantu ini mengatakan kalau dirinya dipanggil lalu kemudian ditikam oleh anak-anak ini. Entah kisah ini bagaimana akhirnya, namun yang jelas cerita ini sudah menyebar sangat luas. Petak umpet setan ini seolah hal yang menggelikan dan gak logis, tapi pada kenyataannya sudah banyak yang mencoba dan hasilnya adalah seperti apa yang dituliskan di atas. Mulai dari boneka yang hilang tanpa jejak sampai munculnya fenomena-fenomena aneh. Sekali lagi gak disarankan untuk memainkan ini karena resikonya mungkin berbahaya. Jadi guys, itu dia tadi cerita di balik petak umpet Hitori Kakurenbo. Aku sangat-sangat tidak menyarankan kalian untuk mencoba ini di rumah. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Labra Mutia. Dan jangan lupa follow Instagram aku @nabilamta. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.